Seperti Kis tanya tadi, mengapa momentum itu bertukar di separuh masa kedua, bagi saya ialah kerana kita ketinggalan. Itu yang berlaku di Cambodia tempoh hari. Kita ketinggalan, baru kita bangkit dan Malam guys, saya ada video ya kan, akan semua reaksi ya kan. Sebelum nonton, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Ayo kita nonton guys, let's go! Gegara Timnas Indonesia, pundit Malaysia sebut Piala AFF tahun ini suram, Malaysia kehilangan makna, dan gara-gara krisis identitas. Piala AFF Melansir dari tahun kanal ini YouTube suram, Astro Arena, kehilangan makna. Kish mengatakan bahwa turnamen ASEAN Cup ini sudah kehilangan marwahnya. Dahulu, turnamen ini dianggap sebagai Piala Dunia Mini versi Asia Tenggara. Pasalnya, setiap ajang ini berlangsung pasti mengundang banyak penggemar yang menonton. Tapi, saat ini tampaknya ajang 2 tahunan tersebut tidak dipandang mewah lagi. Saya rasa turnamen ini sedang mengalami krisis identitas. Maksudnya, dahulu turnamen AFF ini dilihat sebagai Piala Dunia Mini untuk wilayah Asia Tenggara, kata Kish, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube Astro Arena. Turnamen ini membawa kenikmatan luar biasa untuk para penggemar. Tapi sekarang ini turnamen ini sudah suram dan kehilangan makna, jelasnya. Guys, kata pundit Malaysia ya kan, orang Malaysia bilang Piala AFF tahun ini kurang bergairah ya kan, ibaratnya maknanya sudah hilang ya kan, sudah berkurang karena Indonesia menurunkan pemain muda ya kan, umur udah 2 ya kan, luar biasa. Bikin se-ASEAN kaget. Pernyataan konyol dan gak masuk akal Presiden FAM usai Timnas Indonesia berhasil Inilah kalahkan reaksi Myanmar dengan skuad Presiden U22. Malaysia kan, Presiden Federasi Sepak Bolanya kan, FIM ya kan. Bikin se-ASEAN kaget. Pernyataan konyol dan gak masuk akal Presiden FAM usai Timnas Indonesia berhasil kalahkan Myanmar dengan skuad U22. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Hamidin Mohd Amin, secara mengejutkan melontarkan komentar kontroversial terkait kemenangan tipis Timnas Indonesia 0-1 atas Myanmar pada laga perdana grup B Piala AFF 2024. Hamidin menyebut bahwa kemenangan Indonesia tersebut dianggap tidak mencerminkan kualitas dan mempertanyakan performa tim Myanmar dalam pertandingan itu. Dalam pernyataannya kepada media lokal, Hamidin bahkan menyebut bahwa hasil tersebut membuat Piala AFF kehilangan daya saingnya. Bagaimana mungkin tim seperti Indonesia yang hanya mengirimkan pemain U22 mereka bisa menang di laga pembuka? Gairahnya ya. Kami perlu memastikan bahwa turnamen ini tetap memiliki standar kompetitif yang tinggi, ujarnya dengan nada kesal. Hamidin secara terang-terangan menyindir keputusan PSSI yang hanya mengirimkan timnas U22 untuk berlaga di Piala AFF 2024. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan kurangnya komitmen Indonesia terhadap turnamen regional terbesar di Asia Tenggara ini. Jika federasi seperti Indonesia tidak menganggap serius kompetisi ini, mengapa mereka masih bisa meraih kemenangan? Ini tidak adil bagi tim-tim lain yang datang dengan persiapan maksimal. Tambah Hamidin, yang sebelumnya juga dikenal sering melontarkan kritik terhadap PSSI. Menanggapi pernyataan Hamidin, seorang pejabat PSSI yang enggan disebutkan namanya menilai komentar tersebut tidak relevan dan tidak mencerminkan sportivitas. Kami menghormati semua tim yang berpartisipasi di Piala AFF, termasuk Malaysia. Namun, kemenangan kami atas Myanmar adalah hasil kerja keras tim, bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, katanya. Ia juga menambahkan bahwa PSSI telah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengasah kemampuan mereka di turnamen besar seperti Piala AFF. Kami punya visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Keputusan ini adalah bagian dari strategi kami, ujarnya. Komentar Hamidin tersebut memicu reaksi beragam dari publik, khususnya di Indonesia. Banyak supporter timnas Indonesia yang menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk iri hati terhadap kemenangan Garuda Muda. Saya rasa mereka, FAM, hanya tidak mau mengakui bahwa tim muda kita punya potensi besar. Mereka seharusnya fokus pada timnya sendiri daripada mencari-cari kesalahan tim lain.
ujar seorang supporter di media sosial. Sementara itu, timnas Indonesia tetap fokus untuk menghadapi laga berikutnya di grup B. Pelatih Shin Tae-yong memastikan bahwa kemenangan atas Myanmar bukanlah alasan untuk berpuas diri. Kami masih harus bekerja keras dan membuktikan bahwa tim ini layak bersaing di level manapun, katanya. Kemenangan atas Myanmar menjadi awal yang positif bagi skuad Garuda Muda, dan PSSI tetap optimis bahwa tim ini mampu melangkah lebih jauh di turnamen. Kritik dari pihak luar, termasuk dari Malaysia, dianggap tidak akan mengganggu fokus tim dalam mencapai target mereka. Guys, Presiden Malaysia, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, ya kan, mereka bilang mereka iri dengan kemajuan timnas Indonesia, ya kan, yang sangat luar biasa ini, ya kan. Baru mereka bilang, ya menjelek-jelekan timnas Indonesia. Wajarlah, beda kelas, ya kan. Sedangkan Malaysia saja lawan Kamboja aja, ya lihat sendiri, ya kan, susah payah mereka. Apalagi ketemu King Indo. Seperti Chris tanya tadi, mengapa momentum itu bertukar di separuh masa kedua, bagi saya ialah kerana kita ketinggalan. Itu yang berlaku di Kamboja tempoh hari. Kita ketinggalan, baru kita bangkit dan mengubah corak permainan, lebih menekan, lebih pergi menyerang untuk mendapatkan jaringan. Dan saya nak syorkan sebenarnya benda ni sepatutnya tak oleh berlaku. pasukan besar. Tak berlaku kerana Oh, kita kalau maksudnya bermain kayak timnas sebegini bertemu dengan Thailand, pasukan yang timnas lebih besar, mungkin kita akan agak suka. timnas Singapura, ya kan, Dan juga kita dah timnas bincang awal, Vietnam, ya sepatutnya kan. kita lebih tekan, lebih memberi tekanan kepada pasukan lawan daripada awal permainan. Kita tak boleh menunggu kita dah ketinggalan baru kita nak bermain sebegitu. Jadi bermain dengan Timor Leste, Kamboja, mungkin kita boleh mendapatkan gol penyamaan dan gol kemenangan, tetapi bertemu dengan pasukan besar seperti selepas ini mungkin Thailand, Singapura, mungkin agak sukar. Guys, kata pundit Malaysia, ya kan, mereka bilang lawan Timor Leste aja udah susah payah, ya kan, untuk mereka menang. Apalagi tim besar kayak timnas Indonesia, timnas Thailand, timnas Singapura, ya kan. Itu aja mereka udah susah payah. Aku nggak yakin mereka bisa melangkah lebih jauh, ya kan. Terus mereka bilang mereka itu pesimis untuk bisa melangkah lebih jauh, ya kan. Sekian dulu dari saya. Bye.